Hai, perkenalkan nama saya Pudiasto Adibowo. Saya salah satu peserta bootcamp Sembercode Golang batch 56. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan RESTful API dengan tema Sales Canvasser. Baik, untuk agenda kali ini, kita akan membahas beberapa topik, yaitu definisi, ERD, autentikasi, CRUD master data, transaksi, dan laporan. Kita mulai dari definisi dulu. Apakah Sales Canvasser itu? Sales Canvasser adalah API yang akan digunakan untuk penjualan Canvasser yang secara keliling, secara mobile maksud saya, dan nantinya Canvasser akan bertanggung jawab terhadap stoknya masing-masing, sehingga dalam pengaturan stok barang nanti akan mengunci berdasarkan ID Canvasser tersebut. Untuk skema ERD yang saya gunakan antara lain yaitu mulai dari tabel master, Canvasser, customer, item, stok, kemudian ada transaksi sales dan transaksi sales detail. Untuk endpoint autentikasi, kita mulai dari registrasi, yaitu base URL /out/register dengan parameter body yaitu name dengan tipe data string, kemudian phone, username, dan password. Untuk autentikasi login, kita menggunakan parameter body yaitu username dan password yang sebelumnya sudah diregistrasikan pada register. Mungkin kita langsung coba aja. Di sini saya menggunakan Postman. Kita coba untuk register terlebih dahulu ya. Baik, di sini sebelumnya sudah ada data yang sudah saya isikan, saya ganti. Misalkan saya ganti Fajar, kemudian nomor HP, username. Baik, untuk passwordnya saya samakan aja. Coba saya send. Ya, di sini jika sukses maka akan terdapat respon sukses sama dengan true. Kemudian ada message berhasil menambahkan data Canvasser. Selanjutnya kita coba untuk autentikasi. Kita menggunakan login ya. Oke, di sini username kita menggunakan Fajar. Kemudian password sama. Kita coba login. Ya, jika berhasil nanti akan muncul data Canvasser, kemudian message login berhasil, kemudian status sukses sama dengan true, dan yang terakhir adalah token. Yang nantinya token ini akan kita gunakan untuk mengakses API yang lain. Baik, kita kembali ke PowerPoint sebelumnya. Untuk endpoint API CRUD master Canvasser terdapat 4 endpoint ya. Mulai dari get, post, put, dan delete. Untuk get nantinya berfungsi untuk mendapatkan data-data Canvasser yang sudah diisikan ke dalam sistem. Kemudian untuk post kita akan menambahkan Canvasser baru. Ini konsepnya sama kayak registrasi ya, cuman untuk yang post ini hanya bisa diisikan jika ada tokennya yang sebelumnya sudah didapatkan dari login tadi. Termasuk nanti juga ada put untuk mengupdate Canvasser dan delete untuk menghapus Canvasser. Untuk parameter post dan put sama, yaitu name, phone, username, dan password. Mungkin kita langsung coba ke API Canvasser. Ya, di sini kita menggunakan token yang sebelumnya sudah kita buat, kita copy. Selanjutnya kita pilih header dan token, kita ganti isinya menjadi token yang baru. Kemudian untuk body masih kosong, kita kirimkan saja. Ya, jika berhasil maka akan muncul data-data Canvasser yang sudah kita buat. Kita coba membuat yang baru.
Jangan lupa kita kopikan juga token yang sudah kita generate sebelumnya. Mungkin sebagai perbandingan, misalkan kita acak tokennya, kita coba send ya. Jika tokennya salah atau sudah expired, maka akan muncul status success false dan message Anda tidak memiliki hak akses, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba ganti, kemudian kita pilih body, kemudian pilih row. Nah, ini kita ganti, misalkan kita ganti nama Michael, kemudian nomor HP. Untuk login kita ganti Mike. Oke, kita send. Ya, di sini tertulis berhasil menambahkan daftar canvasser. Kita cek di daftar sebelumnya, harusnya akan bertambah. Di sini kan ada 1 2 3 4 canvasser ya. Kita coba send dan akan bertambah ya. Di sini ketika login akan otomatis mengenerate kode canvasser secara sistem ya. Jadi kode ini tidak perlu diisikan dari inputan, kira-kira seperti itu. Untuk ID sama dengan 6. Oke, selanjutnya kita coba update data. Kita menggunakan metode put. Metode put ini sama, kita nantinya akan menggunakan token, kemudian pilih headernya kita ganti, kemudian untuk body juga sama, misalkan tadi ID 6 namanya Michael, kita ganti Jordan. Untuk nomor HP kita ganti juga, kemudian untuk username Mike masih sama. Oke, kita coba send ya. Di sini akan muncul pesan berhasil mengubah data canvasser dengan status sukses sama dengan true. Kita cek pada bagian get, di sini kan masih Michael 2 ya. Kita send lagi ya, di sini akan berubah menjadi Michael Jordan, kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba untuk melakukan delete ya, delete data. Sama, kita harus mengcopy token yang sudah di generate tadi, kemudian kita paste. Oke, untuk body kosong, yang penting untuk parameter ID sales kita taruh pada URL ya. Kemudian kita send ya. Di sini berhasil menghapus data canvasser. Di sini saya menggunakan metode hard delete ya. Jadi ketika data yang sudah di delete, dia akan hilang sepenuhnya. Jadi belum menggunakan metode soft delete. Oke, kita cek pada daftar canvasser, harusnya sudah tidak muncul Michael Jordan ya. Di sini hanya terakhir muncul yang Salas Fajar tadi ya. Oke, next kembali ke PowerPoint lagi. Selanjutnya yaitu CRUD terkait dengan item ya, atau barang yang nantinya akan dijual oleh salesnya tadi. Sebelumnya kita copy dulu tokennya, kemudian kita pilih item. Nah, di sini kita coba untuk menampilkan data item yang sebelumnya sudah saya isikan dengan parameter bodinya kosong. Kemudian kita coba send. Nah, di sini ada dua item, yaitu kopi Torabika dan kopi Good Day. Nah, kita coba untuk menambahkan item baru di metode post ya teman-teman. Oke, kita kopikan dulu, kita paste di sini headernya. Kemudian untuk body kita isikan misalkan kopi luwak. Oke, harganya 1.500 misalkan ya. Kemudian kita send ya. Di sini berhasil menambahkan data item. Kita cek pada menulis item, kita send, akan bertambah dengan kode item yang otomatis juga akan terisikan. Next kita coba untuk mengubah data item ya teman-teman. Item kita isikan ID nomor 3, kemudian tokennya jangan lupa untuk diupdate. Kemudian datanya tadi kan kopi luwak ya, misalkan kopi luwak white coffee.
Oke, harganya 2000 misalkan. Kita coba send. Ya, di sini berhasil mengubah data item. Kita cek pada listnya, harusnya akan berubah ya. Oke, di sini. Oh, maaf, ini ID-nya 4, tadi ID-nya 3 ya. Ini saya ganti ID-nya. Oke. Kita coba cek lagi. Ya, di sini langsung berubah, kopi luwak white coffee 20 gram. Oke, next kita coba hapus data item. Jangan lupa untuk mengcopy token. Kemudian kita pilih item nomor 4 dengan header yang sudah kita update. Oke, kita coba send. Ya, di sini akan hilang datanya. Kemudian kita cek pada list item. Ya, di sini akan hilang. Nah, untuk CRUD canvasser dan item kira-kira seperti itu. Ini karena tabnya terlalu banyak, coba saya close aja ya, close ke kanan, close other tab aja. Oke, save aja enggak Pak. Banyak juga ini. Oke, next kita coba API yang lain terkait dengan customer. Di sini juga sama, CRUD ada get, post, put, dan delete. Yang kita gunakan untuk path-nya yaitu /customer ya. Untuk parameter nanti ada name, address, dan email. Oke, kita coba testing di API customer endpoint-nya. Kemudian kita jangan lupa untuk mengcopy token, karena kalau misalkan tokennya udah terlalu lama biasanya expired ya teman-teman ya. Kita coba cek list dulu. Ya, di sini ada 2 customer, Toko Makmur dan Toko Jaya. Kita coba tambahkan lewat metode post. Oke, jangan lupa kita copy header, kita paste di sini. Kemudian untuk body jangan lupa toko Salva misalkan gitu, Semarang. Oke, toko Salva. Kita coba send. Ya, di sini ini masih salah nih. Sama nih. Enggak salah. Jadi harusnya customer. Ya, udah bener ini. Saya kira canvasser ya. Oke, kita cek pada list harusnya akan bertambah. Ya, di sini akan bertambah dengan ID nomor 4. Kita coba update datanya, misalkan untuk metode put jangan lupa kita update token dan ID-nya nomor 4. Kemudian kita cek body, tadi kan toko Salva ya, misalkan toko Salva 2 misalkan gitu, kita ganti misalkan Tembalang, toko Salva 2. Oke, kita coba send. Di sini berhasil mengubah data customer. Kemudian kita cek di listnya harusnya berubah ya. Oke, toko Salva 2 di Tembalang. Next kita coba untuk menghapus data customer. Jangan lupa di copy tokennya, kemudian kita cek ID-nya nomor 4 tadi, dan kita cek di body kosong, tidak perlu. Kita send. Ya, di sini berhasil menghapus data customer ya. Kita cek untuk listnya harusnya sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada. Berarti udah oke ya di CRUD customer. Ini saya close aja untuk tab yang nggak kepake. Next kita coba untuk CRUD yang terakhir yaitu stok. Ya, CRUD stok ini berfungsi untuk mengisikan stok ke dalam masing-masing canvasser. Jadi canvasser atau sales yang keliling ke toko-toko itu, dia akan membawa stoknya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap stoknya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Kita coba untuk menampilkan data stok yang masih
belum terformat ya, istilahnya dia belum dijoinkan ke tabel yang lain. Misalkan kita coba untuk melist stok, jangan lupa mengupdate tokennya, kita send. Oke, di sini ada 2 stok di sales ID 1 dan 3. Tadi kan kita menambahkan sales Fajar 5 ya, nanti kita tambahkan stok di sini. Itemnya sama ID canvassernya. Ini ada stoknya yang 195, untuk item 2 stoknya jumlahnya 30. Kita coba tambahkan stok pada sales voucher di sini dengan ID 5. Oke, kita isikan item ID 1, kemudian canvasser ID 5, untuk stoknya misalkan 90 ya, 50. Kita coba isikan ya. Oh ya, ini tokennya belum saya copy ya, tadi lupa. Jadi kalau expired dia nggak bisa lanjut ya prosesnya, jadi harus diupdate dulu tokennya, kemudian di send ulang ya. Di sini sukses. Kita coba cek di list ya, di sini akan bertambah stok untuk sales ID 5. Kemudian kita tambahkan lagi untuk item nomor 2 ya, nomor 2 stoknya sama aja, enggak apa-apa. Kita send ulang, kita cek nah, di sini ada 2 stok di canvasser ID 5. Nah, selanjutnya kita melakukan update stok. Oke, kita ganti item ID 1, salesnya 5. Di sini saya menggunakan 2 parameter ya, jadi nggak menggunakan ID karena logikanya itu satu canvasser hanya bisa membawa satu jenis barang, maksudnya tidak boleh sama gitu. Kalau misalkan dia sudah bawa kopi luwak 20 gram ya udah, berarti kan nggak mungkin ada 2 stok kopi luwak pada satu canvasser, maksud saya gitu. Jadi di sini saya menggunakan unique key yaitu item ID dan canvasser ID gitu. Ini coba saya isikan, stoknya di 100, kita coba send. Oh, ini tokennya lupa lagi, token karena ada expirednya, jadi ketika udah expirednya nggak bisa diproses. Oke, berhasil mengubah data stok. Kita coba cek pada list ini, yang tadinya 50 tadi ID-nya berapa ya, ID-nya ya 1 sama 5 ya, 50 jadi 100 ya. Nah, nanti kita coba hapus data stok sama menggunakan unique key, item ID dan sales canvasser. Di sini jangan lupa di copy untuk tokennya, kemudian kita send ya. Di sini langsung hilang ya, jadi stok yang 100 tadi harusnya hilang sih. Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita coba transaksi ya. Di sini main menunya istilahnya. Jadi yang tadi kan kita bahas terkait master dari canvasser, item, sales dan stok. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi transaksinya ya. Oke, kita coba pada sales yang Fajar tadi ya, dia kan punya satu stok barang di item 2 isinya 50 stoknya. Kita close aja biar nggak terlalu banyak tabnya. Kemudian kita coba untuk transaksi sales yang headernya dulu. Oke, karena di sini saya membagi 2, transaksi header sama detail, biar dalam memanagenya juga lebih mudah dan tidak menjadikan data datanya double redundansi lah istilahnya. Oke, selanjutnya kita coba melakukan list dulu yang sudah ada transaksinya apa aja di sini. Nah, di sini hanya ada 1 transaksi untuk customer ID 1, kemudian transfer ID-nya juga 1. Di sini kode transaksi otomatis akan tergenerate. Sayangnya untuk tanggal sales itu dia masih di input, karena case-nya gini, misalkan sales itu dia sudah melakukan penjualan namun
karena koneksi atau mungkin HP-nya lowbat, jadi tidak bisa melakukan penjualan secara otomatis by sistem, otomatis dia harus manual dan nantinya dia harus menginputkan ulang di waktu yang lain ketika HP-nya sudah aktif lagi. Karena seperti itu. Kenapa kok saya harus mengisikan tanggal sales? Kita coba melakukan pengisian lewat pos. Kita isikan tadi dari stok kan ada di canvasser 5 ada item ID 2 ya. Oh, ini masih header, berarti canvasser sama item. Otomatis kita ganti aja, misalkan canvasser ID 5, customernya 1. Ini penjualan canvasser ID 5 tanggal 1 ya, bulan 6 1. Oke, kita coba send dulu, bisa enggak? Nah, ini harus diganti lagi headernya. Kita coba send. Oke, ini udah berhasil. Kemudian kita cek pada list ya, di sini akan otomatis bertambah canvasser ID 5, kemudian customer ID-nya 1, kemudian ada kode transaksi dan tanggal dan deskripsinya ya. Kita isikan bagian kita coba update aja ya. Kita update dulu untuk ID 3, kemudian kita pilih isikan token, kemudian jangan lupa untuk memilih customer ID. Ini coba kita ubah kedua, kemudian canvasser ID 5, ini tanggal 6 bulan 6 tanggal 1 jam 10 misalkan, penjualan canvasser ID 5. Kita send ya. Di sini statusnya berhasil mengubah data transaksi ya. Kita coba cek yang di sini sebelumnya ya, customer ID 1 dan di jam 8. Kita coba send. Oke, di sini langsung berubah, customer ID 2 jamnya 10. Oke, selanjutnya kita bikin baru lagi ya, nanti akan kita hapus karena kita menggunakan metode relational table ya. Jadi ketika sudah direlasikan dengan tabel detail, maka otomatis data itu tidak akan bisa dihapus karena data yang di ID 1 itu dipakai pada tabel detail. Ini kita coba hapus aja di ID 3, nanti kita buat baru lagi. Oke, kita pilih transaksi ID 3, kemudian jangan lupa untuk tokennya di copy, kemudian dipilih token, send ya. Di sini berhasil menghapus data transaksi. Kita coba cek pada list ya, hilang untuk data ID 5 tadi. Kita coba isikan ulang lagi aja ya. Kita isikan ulang customer ID 1, customer ID 5, kemudian oke, kita langsung submit aja. Nanti untuk keperluan transaksi detail ya, di sini harusnya muncul lagi ID transaksinya 4 ya. Ini coba saya close biar nggak kebanyakan tabnya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini lanjut ke transaksi sales detail untuk endpoint API, yaitu TRN sales detail. Di sini bisa melakukan insert, update, delete dengan parameter body, yaitu transaksi sales ID, item ID, quantity, dan harga. Oke, next kita coba yang detail. Kita ingat-ingat untuk ID transaksi headernya 4. Kita coba melis dulu di detail ini sudah ada apa aja yang sudah terisi. Ini saya copy headernya, kemudian kita send. Oke, di sini masih ada satu transaksi detail ya. Kita coba untuk melakukan pengisian. Oke, tadi transaksi sales ID 4. Nah, di sini di sini kan canvasser itu hanya menjual barang yang dia punya, jadi dia nggak bisa menjual
item orang lain atau item yang tidak ada di stoknya dia. Kita cek di sini kan dia punya item ID 2 dengan jumlah 50. Nah, kita coba nih item ID 1 quantity 5 harganya 1200. Kita coba send, kita copy dulu, jangan lupa. Oke, kita send. Ya, di sini akan muncul pesan stok tidak mencukupi. Nah, jadi dengan status HTTP 403, jadi si sales tidak bisa menjual barang yang tidak ada pada stoknya gitu. Nah, kita coba ubah di item ID 2. Kita coba send jumlah quantity 5. Nantinya stok pada sales di sini yang mulanya 50 akan berkurang sesuai dengan stok yang dia jual. Kira-kira seperti itu. Kita coba send. Ya, di sini berhasil menambahkan data transaksi sales detail ya. Kita coba di checklist. Ya, di sini muncul. Nah, kita cek pada stoknya. Ya, di sini akan langsung berkurang. Nah, gitu. Jadi ada mekanisme untuk mengubah data stok dari back end-nya ketika si sales melakukan penjualan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk update. Nah, di sini update-nya kita coba untuk mengubah harganya. Misalkan si sales itu salah memasukkan harga, misalkan gitu. Nah, kita coba. Tadi kan kita cukup aja ini. Copy, kita paste di sini. Jangan lupa untuk cek ID-nya 3. Kita ganti harganya menjadi 2000 ya. Oke, berhasil mengubah. Kita cek pada list. Ya, di sini subtotal juga akan otomatis terhitung nih. Jadi misalkan pada transaksi detail itu biasanya ada quantity, harga satuan, dan subtotal dari list tersebut. Oke, selanjutnya kita coba hapus. Misalkan si customer nggak jadi deh beli barang itu, kita hapus. Tadi di ID-nya jangan lupa ID nomor 3. Kemudian token jangan lupa di copy. Oke, untuk body kosong, kita coba send. Ya, berhasil menghapus data transaksi detail. Sebelumnya kan stok penjualannya ada 5 nih. Karena tidak jadi kan harusnya stoknya si sales bertambah. Kita coba cek di sini bertambah apa enggak. Nah, ternyata bertambah ya. Jadi ketika enggak jadi kan otomatis stok yang sebelumnya berkurang karena penjualan akan kembali lagi stoknya, jadi akan bertambah jumlah stoknya. Karena seperti itu untuk logic pada backend-nya. Oke, untuk transaksi sales dan transaksi sales detail sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke endpoint report ya. Di sini masih ada 2 report, yaitu report stock yang sudah terformat dan report sales ini kayak salah ini belum nggak pakai body ini, salah untuk mengisikan presentasinya. Harusnya kosong. Kita coba langsung aja ya di stop. Ini coba saya close aja biar nggak kepake. Close order tab. Kita masuk ke stop. Kemudian jangan lupa pilih token, kita paste di sini. Nah, kita cek di sini stoknya sudah terformat ya, jadi akan muncul kode canvassernya berapa, kemudian namanya siapa, dia bawa barang apa aja, kemudian jumlahnya berapa gitu. Jadi biar lebih mudah terbaca oleh klien application-nya ya teman-teman. Jadi beda dengan stok yang tadi. Stok yang tadi itu dia hanya menampilkan ID saja tanpa menampilkan name dan name item dan canvasser name-nya juga. Dan di sini sudah saya munculkan, jadi biar lebih enak langsung ditampilkan ke sisi aplikasi kliennya. Selanjutnya transaksi sales, report sales maksud saya.
Kita jangan lupa untuk mengcopy, kemudian oke, kita coba send. Nah, di sini juga muncul nih kode transaksi, kemudian salesnya siapa, customernya name-nya apa, kemudian total penjualnya berapa, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Untuk report udah selesai, dan selanjutnya yaitu improvement. Jadi pada API yang sudah saya buat itu masih ada beberapa kekurangan, antara lain yaitu penambahan fitur pencarian master data. Jadi di sini kan untuk item hanya bisa ditambahkan semuanya. Nah, saya rencana ingin menambahkan API baru dengan parameter atau query di atas ini. Misalkan ketika si sales itu mencari barang dengan nama tertentu, misalkan kopi gitu, name sama dengan kopi, otomatis dia akan hanya muncul berdasarkan keyword yang diisikan. Kemudian juga sama penambahan pada fitur report data per canvasser. Di sini untuk reportnya kan masih semuanya nih ya yang tampil. Harapan saya itu hanya akan tampil terhadap canvasser tersebut, jadi akan mengunci pada ID-nya. Kemudian ada penambahan kolom baru, geolokasi, menyimpan longitude dan latitude pada tabel transaksi. Jadi di tabel transaksi di header ini akan ada tambahan satu kolom lagi. Kalau di sini kan mana ya tadi ya, insert. Oke. Nah, di sini kan masih ada 4 nih. Ini nanti akan tambahan misalkan longnya berapa, kemudian latnya berapa, latitude-nya. Nah, di sini akan digunakan untuk mengetahui lokasi si sales tersebut di posisi sebelah mana. Jadi dari company juga bisa mengecek, oh ternyata sales ini berjualan pada lokasi ini, kira-kira seperti itu. Dan juga sama untuk tabel master customer, jadi bisa tahu nih customer ini dia tinggalnya di titik sebelah mana dari mapnya, kira-kira seperti itu. Kemudian saya ingin menambahkan satu tabel lagi, tabel log API. Jadi ketika setiap ada event untuk merequest API, semua akan tercatat pada sistem log. Jadi ketika ada problem, kita bisa mengecek ini asalnya dari mana, IP-nya dari mana, bisa tahu. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekian presentasi API dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.